Aku ingin memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini, yaitu ada Ibu Ratna Adam selaku Director of Qualita Consulting. Beliau ini lulusan psikologi Universitas Indonesia, juga S2-nya di Prasetya Mulia Business School di manajemen bisnis tahun 2000. Nah, pengalaman beliau sangat sangat keren-keren nih. Saat ini juga menjadi direktur di Qualita Consulting, kemudian pernah menjadi fasilitator di John Robert Powers, kemudian menjadi HR Division Head di APL Pharmaceutical Distribution, kemudian menjadi HR Development Manajemen Indonesia National Commercial Bank. Nah, kepada Ibu Ratna Adam nih, layar dan waktu dipersilahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ratna Adam. Tadi seperti sudah dikenalkan oleh Mbak Lara, saya adalah psikolog dan konsultan sumber daya manusia. Saya bekerja di tempat-tempat yang tadi sudah disampaikan. Saya juga memberikan sesi-sesi online selama pandemi ini, baik di UI, Anda lihat slide flyer-flyer yang di atas, juga bagi mahasiswa dan pemuda-pemuda untuk mengenal kepribadian, untuk melakukan stress management bagi para pendidik dan orang tua yang ingin mendekatkan dirinya kepada anak-anaknya. Baik, hari ini kita akan diskusi tentang elemen-elemen komunikasi, ya. Ini sebenarnya basic-basic saja. Tema kita yang sore hari ini sudah ada di level B atau sudah sampai pada tahap tips bagaimana mengatasi anxiety atau kecemasan-kecemasan yang Anda tulis tadi, apakah kehilangan kata-kata atau keringat dingin dan sebagainya, ya. Ya, teman-teman, seperti kita tahu bahwa besar sekali manfaat dari public speaking atau berbicara di depan umum, baik itu presentasi maupun menyampaikan sesuatu ide secara lebih lebih santai, itu juga sebenarnya termasuk public speaking. Manfaatnya pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita. Wow, aku bisa ya berdiri di hadapan beberapa orang atau sekian banyak orang gitu ya. Lalu yang kedua adalah Anda jadi terbiasa berbicara, berekspresi secara positif. Karena kalau di depan umum kita kan nggak mungkin berekspresi yang negatif. Kalau cuma berdua sama teman kan kadang-kadang kita bisa, aduh capek deh, bisik-bisik gitu ya. Dimana pada saat presentasi Anda terlatih untuk kemudian berbicara dan berekspresi sesuatu yang bisa diterima oleh banyak orang. Jadi lama-lama kalau sering presentasi, ini akan mempengaruhi sikap kita, kepribadian kita menjadi orang yang terbiasa bicara positif dan berekspresi secara positif. Lalu kompetensi Anda jelas meningkat, nilai tambahnya juga pasti ada. Perusahaan-perusahaan akan sangat bersyukur atau memberi nilai tinggi pada orang-orang yang dapat melakukan presentasi atau berbicara di hadapan publik. Dan yang jangka pendek tentu saja penyelesaian tugas kuliah teman-teman sekalian ya. Kuliah dan atau Anda yang sudah alumni dan sudah bekerja, maka yang berkaitan dengan public speaking atau berbicara di hadapan orang banyak tentu akan lebih mudah Anda selesaikan dengan baik. Gitu. Jadi manfaatnya cukup banyak ya teman-teman. Silahkan. Itu sebabnya CDC FTUI ingin mempersiapkan ya mahasiswanya dan alumni-alumni untuk bisa menguasai skill ini. Tapi sayangnya dari penelitian-penelitian ditemukan data bahwa 1 dari 3 mahasiswa di Finlandia itu khawatir sekali, cemas sekali terhadap bicara di depan umum. Di USA sampai 61%. Bahkan di antara populasi yang bukan hanya mahasiswa itu sampai sekitar 20%. Lumayan banyak ya. Coba kita lihat lagi di slide berikutnya data 1 tahun yang lalu. Ya, sudah berubah lagi. Ternyata apa yang dikhawatirkan orang tentang sesuatu itu benda atau kegiatan itu yang paling tinggi adalah public speaking yang paling dikhawatirkan. Yang lain-lainnya di bawahnya ketinggian dan binatang-binatang dan ruang tertutup dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi adalah public speaking, padahal kita sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan atau sebagai karyawan itu sangat membutuhkan public speaking, gitu ya. Jadi perlu dilatih atau untuk kemudian mengurangi kecemasan-kecemasan tersebut. Yuk, silahkan lanjut. Kita lihat dulu ya, ada
seorang yang cukup terkenal, namanya Emma Watson, pasti teman-teman sudah tahu. Kita saksikan dulu bagaimana kemudian dia memberikan pidatonya mengenai kesetaraan gender gitu ya. Teman-teman boleh lihat, tolong kasih komentar apa yang terjadi dengan Emma, dan kalaupun bisa diperbaiki, kira-kira hal apa yang bisa Emma perbaiki. Seandainya Emma itu adalah saya gitu ya, Emma adalah kita, apa yang akan bisa kita perbaiki? Yuk silahkan kita saksikan dulu videonya. Thank you, Irina, for such a generous introduction. And on behalf of the entire He for She team, I also want to thank UNESCO for all of its support. It's meant a lot to us. Thank you all for being here for this important moment. Men from all over the world have decided to make gender equality a priority in their lives and in their universities. Thank you for making this commitment. I graduated from university 4 years ago. I had always dreamed of going, and I know how fortunate I am to have had the opportunity to do so. Brown became my home, my community, and I took the ideas and the experiences I had there into all of my social interactions, into my workplace, into my politics, into all aspects of my life. I know that my university experience shaped who I am. And of course, it does for many people. But what if our experience of university shows us that women don't belong in leadership? What if it shows us that, yes, women can study, but they shouldn't lead a seminar? What if, as still in many places around the world, it tells us that women don't belong there at all? What if, as is the case in far too many universities, we are given the message that sexual violence isn't actually a form of violence? But we know that if you change students' experiences so they have different expectations of the world around them, expectations of equality, society will change. As we leave home for the first time to study at the places that we have worked so hard to get, we must not see or experience double standards. We need to see equal respect, leadership, and pay. The university experience must tell women that their brain power is valued, and not just that, but that they belong within the leadership of the university itself. And so importantly right now, the experience must make it clear that the safety of women, minorities, and anyone who may be vulnerable is a right and not a privilege. A right that will be respected by a community that believes and supports survivors, and that recognizes that when one person's safety is violated, everyone feels their own safety is violated. A university should be a place of refuge that takes action against all forms of violence. That's why we believe that students should leave university believing in, striving for, and expecting societies of true equality. Societies of true equality in every sense, and that universities have the power to be a vital catalyst for that change. Our 10 Impact Champions have made this commitment, and with their work, we know they will inspire students and other universities and schools across the world to do better. I'm delighted to introduce this report on their progress. I'm eager to hear what's next. Thank you so much. Thank you. Baik, teman-teman boleh tulis di chat apa yang terjadi dengan Emma? Atau kalau ada yang mau langsung menyampaikan, open mic, silahkan. Iya, Ibu. Jadi yang dari tadi saya lihat, untuk Emma sendiri tuh, untuk pertamanya dia merasakan gugup. Mungkin karena memang dia lagi speech, jadi untuk secara berbicaranya pun tadi terdengar kalau dia tuh bergetar gitu, jadi emang memiliki kecemasan, tapi dia berusaha untuk menutupi kecemasan itu. Ya, jadi suaranya bergetar ya, Anda bisa lihat ya, bahasa tubuhnya juga tadi harus betulin rambutnya, dia sampai harus ambil nafas ya di tengah-tengah itu. Oke, terima kasih Merisa. Nah, ini upaya yang bisa kita lakukan seandainya kita berada di posisi Emma.
kontrol nafasnya, dan ini sudah dia lakukan. Jadi mulailah berlatih mengontrol nafas Anda ketika Anda sedang dalam kondisi agak gugup. Lakukan jeda dan perlambat cara bicaranya. Jadi Emma di akhir memperlambat cara bicaranya. Lalu dia menekankan pada beberapa kata yang dia sudah latih. Misalnya, saya mencatat dia mengatakan expectation, seperti itu ya, leadership, equal respect. Itu sesuatu yang dia tekankan sehingga gugupnya mulai berkurang. Gitu ya. Tadi ada tambahan satu dari Merisa, satu dot lagi, yaitu fokus pada materi, abaikan orang-orang yang ada di depannya, atau saya tambahkan pilih orang-orang yang wajahnya terlihat suportif sehingga membuat Anda bisa lebih tenang menyampaikan ide-ide tersebut ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini adalah komunikasi efektif sebagai dasar-dasar yang kita perlukan untuk mempresentasikan atau berbicara di depan umum. Oke, ya, oke, baik. Pertama, perhatikan pilihan kata atau verbal kita. Lalu, seperti tadi, Emma melakukan expectation. Dia menjelaskan kata-kata yang dia anggap penting. Leadership, social, apa tadi disampaikan? Equal respect. Semua itu dia sampaikan dengan lebih pilihan-pilihan kata tertentu yang dia tekankan. Lalu volume suara yang tadinya bergetar karena dia membuat jeda, jadi menjadi lebih jelas dan clear. Ya. Lalu jangan lupa ada 55% yang sangat penting, yaitu sesuatu yang terlihat. Ya. Bahasa tubuhnya, tadi dia kan sibuk memperbaiki rambut, lalu ekspresi wajahnya juga cemas, gitu kan. Lalu dia mulai kontras dengan senyum, tertawa kepada juri-juri panelis yang ada di sampingnya ya, lalu melakukan kontak mata mulai, dan akhirnya kita jangan lupa juga menyiapkan penampilan agar tidak terlalu repot gitu ya dengan hal-hal tersebut. Semua ini membentuk komunikasi kita menjadi lebih efektif. Boleh dilanjutkan Mbak Mita? Ini adalah contoh di mana seseorang punya sedikit masalah dengan suaranya gitu ya. Jadi ada sekian persen, ada 38% yang mengganggu speech-nya atau pidatonya, sebenarnya sangat baik karena ia sangat kompeten. Boleh diklik ininya, videonya. Our economy is back on track. The deficit is back to pre-crisis levels. Sounds as if my voice isn't on track. Let this party celebrate the wealth creators, the risk takers, the innovators and entrepreneurs. An image of modern Britain in all its diversity, compassion and strength that was shared around the globe. In all its diversity, compassion and strength that was shared around the globe. Baik, teman-teman, pastikan suara Anda terjaga ya kalau sedang dalam kondisi kurang sehat. Ya, 1 hari sebelumnya dikasih obat dulu lah, obat batuk atau apa ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, menjaga kesehatan. Sepanjang waktu, kalau Anda senang atau akan sering melakukan tugas-tugas public speaking, itu sangat penting untuk menjaga pita suara ya, dengan cara banyak minum air putih, air hangat, dan sebagainya. Kurangi gorengan gitu. Aduh, padahal itu enak banget ya gorengannya. Oke, lanjut silahkan. Nah, saya langsung masuk ke tipsnya untuk mengatasi kecemasan-kecemasan tersebut. Karena ini CDC FTUI, maka saya buat ininya nama ringkasannya menjadi teknik ya. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecemasan yang ada pada saat presentasi.
Silahkan. Pertama adalah bertanya. Engage, bergabung, terlibat gitu ya dengan audiens Anda. Lalu Anda menguasai materi, menyajikannya, dan mengizinkan orang lain untuk melihat Anda atau berlatihlah dengan orang tersebut dan kuatkan presentasi Anda dengan penampilan dan cerita-cerita yang menarik. Yuk lanjut Mbak. Nah ini paling penting sebenarnya nomor 1. Tanya diri teman-teman sendiri, sebenarnya Anda ingin menyajikan presentasi public speaking yang seperti apa? Be authentic, jadilah diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya pribadi memilih untuk melakukan presentasi atau public speaking yang terkait dengan bidang saya yaitu psikologi. Karena selain itu background saya, itu juga hal yang menyenangkan buat saya kita berbicara tentang perilaku manusia. Maka semua public speaking saya pasti dikaitkan dengan psikologi atau perilaku manusia. Yang kedua, saya juga memilih untuk melakukan semuanya secara komplit atau secara lengkap sampai selesai. Yang kedua, pastikan Anda melakukan engagement dengan peserta atau melibatkan dengan audiens Anda. Gitu ya. Saya ingin menyampaikan suatu cerita di mana saya pernah salah kostum. Karena saya kurang menanyakan situasi audiens saya. Saya diundang ke puncak untuk menyampaikan mengenai service excellence di sebuah perusahaan yang sedang ada di sebuah villa yang besar ya di puncak. Lalu bisa dibayangkan saya hadir dengan busana seperti yang di sebelah kiri. Waktu itu saya belum menggunakan hijab. Ya, saya pakai stocking, pakai high heel seperti yang ada di sebelah kiri. Pada saat saya hadir, saya melihat peserta semua duduk di lantai dengan baju yang sangat santai. Bahkan tidak pakai sepatu. Ini kan pakai sepatu ya contohnya ya. Itu sepatu diletakkan di luar, semua tanpa sepatu gitu ya. Masih jam 8 pagi, mereka sudah sarapan, tapi mata mereka ingin selalu memandang keluar karena di luar itu ada sajian snack pisang goreng yang lezat. Ya, wanginya tercium sampai ke dalam. Padahal sudah sarapan pagi dan baru jam 8 pagi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Oke, minta izin sama panitia, boleh nggak pisang gorengnya saya gunakan atau dipersilahkan mereka untuk ambil karena memang fokus mereka sedang ke pisang goreng. Jadi mari kita mulai melibatkan mereka sesuai dengan apa yang sedang dia rasakan. Untungnya saya punya teman di situ yang mengundang, yang punya celana panjang berwarna hitam, yang ukuran badannya mirip sama saya. Jadi saya pinjam, lalu saya buka blazernya, saya duduk di bawah, dan kita makan pisang goreng bersama-sama. Tetapi bukan untuk menghabiskan pisang goreng. Lalu saya bertanya, kalau Anda jadi pisang goreng, teman-teman, Anda pengen diapakan? Lalu sambil makan, mereka ada yang bilang, saya pengennya direbus sih. Kalau digoreng ini kan berminyak. Saya meskipun masih muda, saya mulai menjaga dari minyak. Oh, good. Yang lain, saya pengennya dibungkus. Ada plastik, setiap pisangnya ada plastik. Nggak begini aja. Karena saya nggak mau makan sekarang. Saya barusan sarapan, saya belum mau makan. Tapi kalau saya nggak makan, nggak ambil, habis sama teman-teman. Ya, ini masih muda semua, soalnya pesertanya karyawan-karyawan relatif baru bekerja 2 tahunan gitu ya, atau yang masih baru. Jadi bilang nanti habis gitu. Jadi fokus mereka masih ke pisang goreng. Jadi saya pengen ada plastik dibungkus dong satu-satu. Lalu setelah itu baru saya masuk ke service excellence. Poin saya dalam bercerita ini adalah jangan kaku dengan persiapan Anda. Lakukan presentasi atau public speaking dengan berusaha melihat hadirinnya sedang seperti apa. Seperti itu. Jadi saya juga buka sepatu saya duduk di bawah juga, saya buka jas saya tinggalkan semua laptop dan slide-slide saya. Jadi kita berdiskusi kemudian di situ, akhirnya ketemu bagaimana to improve service excellence di perusahaan mereka. Yang ketiga, kuasai topiknya ya. Jadi pelajari, cari bahan-bahan yang sampai mendetail sehingga presentasi Anda berkualitas dan Anda menguasai topiknya. Siapkan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mungkin akan ditanya oleh pendengar Anda. Jadi Anda sudah siap. Oke, lanjut. Teknik ya, N.
narasi yang teratur. Jadi mulai mengatur, organize data-data Anda seperti itu ya. Jadi data-data mengenai keuangan, angka-angka keuangan Anda pisahkan dengan angka-angka produk misalnya, atau angka-angka berat atau jenis material suatu bahan yang akan Anda buat dan seterusnya. Lakukan seperti ini. Siapkan kartu kecil, lalu juga cek butuh nggak ini video atau audio tertentu, dan kalau bisa datang ke tempat di mana Anda akan presentasi. Anda bisa lihat, oh ruangannya kayak gini, oh cahayanya seperti ini, oh oke, ininya seperti ini. Jadi saya bisa pakai alat apa dan sebagainya, Anda bisa lihat lagi ya. Silakan lanjut. N ada 2, satu lagi nafas. Nah ini yang perlu juga kita latih teman-teman. Biasanya kita bernafas itu pendek-pendek kalau sedang berbicara, karena hidung sama mulut bergantian gitu ya, bekerjanya untuk mengeluarkan dan menghirup udara. Nah, lakukan latihan untuk mengambil nafas dalam. 7-11. Ambil nafas selama 7 hitungan, lalu pada hitungan ke-8, 9, 10, 11 itu Anda membuang nafas. Lalu lakukan relaksasi. Kalau buat teman-teman yang sering lupa kata-kata, tidak ada kata-kata, atau gemetar atau keringetan, lakukan relaksasi dengan berbaring di tempat tidur. Ya, lalu ringankan mulai tangannya, lalu jari-jari ya, jari-jari tangan, jari-jari kaki, lengannya, terus sampai ke leher, akhirnya sampai ke kepala, dan saat itu Anda bisa membayangkan tempat yang Anda sukai. Latih hal ini sebelum melakukan presentasi, baik Anda termasuk orang yang anxiety-nya tinggi maupun anxiety-nya rendah. Lakukan saja supaya terlatih relaksasi. Kalau nggak sempat berbaring ya sambil duduk saja. Latihan. Latihlah diri Anda dengan presentasi kepada banyak orang, jangan cuma sekali. Latihlah dengan presentasi yang lengkap, meskipun belum sempurna, tapi sudah lengkap dari awal sampai akhir. Ajak orang tua, ajak keluarga untuk mendengarkan. Ya, kalau perlu direkam dengan video. Jangan cuma sekali latihan, berkali-kali. Silakan lanjut next. Ya, seperti ini ya. Tadi di tempat resmi, sekarang di tempat santai sama teman-teman. Yuk dengerin, yuk saya mau menyampaikan. Izinkan diri Anda berlatih dan membuat kesalahan. Karena kadang-kadang kita mau perfect, nggak mau salah gitu ya. Izinkan Anda berbuat kesalahan. Latih terus, izinkan orang lain melihat kesalahan itu, nggak apa-apa. Dan akhirnya Anda akan tiba saat presentasi, sudah bisa jauh lebih baik. Gitu ya. Lanjut. Tipsnya ya. Ini sampai dia latihan di kamar mandi ya. Ekspresi wajah saya kalau mengatakan ini apa ya, semangat gitu ya, apakah saya serius, apa saya senyum. Nah itu juga dia melatih gitu ya. Anda latih sendiri. Paling cocok buat Anda ekspresinya yang mana? Yang senyum atau yang serius atau yang seperti apa? Lama-lama ketemu ya ekspresi yang Anda nyaman, sehingga Anda tidak mudah nervous karena itu posisi yang nyaman buat Anda. Lanjut. Terakhir ya, sebelum kita tanya jawab, teman-teman lakukan 2 hal ini, yaitu busana. Perhatikan busana teman-teman, usahakan tampil profesional. Meskipun saat ini misalnya Anda belum bekerja. Ya nggak seru dong masa presentasi di kampus sama teman-teman, terus aku pakai jas. Ya oke, kalau tidak pakai jas, sesuaikan saja, asal cukup profesional ya. Tapi kalau bisa menggunakan jas masa kini banyak kok dijual di market yang tidak terlalu mahal gitu ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa dari atas sampai sepatu juga diperhatikan untuk pria maupun wanita. Lalu siapkan cerita, sebuah story yang bisa membuat presentasi Anda terlihat lebih personal. Setelah cerita jangan lupa beri poinnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah rekan kita yang kuliah di Harvard dari Indonesia, dan dia mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara yang menyampaikan pidato
pada saat wisuda. Ya, karena waktu itu sudah pandemi, jadi dia pidatonya dari suatu tempat gitu ya, teman-temannya dan dosen-dosennya tidak ada di ruangan itu, tapi dia harus mempersiapkan ini. Kita dengarkan dulu ya, Nadira, dia menyampaikan cerita yang sangat personal, sehingga menarik bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Apalagi dia baru pertama di Harvard, wisudawan yang mendapatkan kesempatan speech itu dari Indonesia. Jadi mereka ingin tahu juga tentang Indonesia, kan? Yuk kita dengarkan Nadira sejenak. The bathroom stall with my feet on the toilet seat, so no one would know that I was there. Back then, I was so afraid of everything. Above all, the coffee breaks. I was so nervous about having to do the small talk. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. I was afraid of being seen different. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear without even need to tell anyone what I believe in. I had seen a lot of news around Islamophobia and it concerned me. However, it was just my second week at school when my perception began to change. I found a praying room downstairs. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room equipped with all things we need for praying. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency stairs. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home, 10,000 miles away from my original one. Albeit slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Mama has always been the one who inspires me. She's the youngest of 11 siblings, born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia. Farmers' kids didn't go to school those days. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Dream high, because our only limits is our minds. That is what keeps her going through the tough times. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. She has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. However, I will not stop here. Today is only the beginning of our bigger journey. And I encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact to the world through public health. Baik, teman-teman bisa lihat cerita yang dia ajukan ada 2, bagaimana dia menyesuaikan diri dengan Harvard, dan bagaimana yang sudah ada kesimpulannya itu equality, inclusivity, dan unity. Jadi jangan pernah membuat cerita tapi tidak ada kesimpulannya, ya, tidak ada poinnya. Nah, dia sudah bercerita dan kemudian yang sangat personal, mungkin hanya dia yang merasakan itu, tapi juga dia membuat kesimpulannya, membuat poinnya. Poin kedua adalah tentang bagaimana kesulitan sekolah yang dialami oleh orang tuanya ya pada masa itu. Nah, akhirnya dia mengajak kita semua untuk kemudian tetap mencanangkan cita-cita setinggi langit. Karena seperti yang dia lakukan, dia bisa berhasil atau keluarganya bisa berhasil menyekolahkan dia di sekolah kedokteran terbaik di dunia menurut dia, seperti itu ya. Oke, silakan kita lanjutkan. Ya, kita akan latihan teman-teman sekalian. Saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman yang mau mencoba untuk berlatih selama 60 detik. Ayo Kak Moza.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya akan menceritakan sedikit. Perkenalkan diri dulu, sayang. Perkenalkan, nama saya Moza Irfanka. Saya dari Universitas Indonesia. Baik. Saya akan mungkin sedikit berbagi terkait pengalaman saya mengenai Engage. Waktu 2019 lalu, saya diundang ke sekolah saya untuk menjadi pemateri yang diselenggarakan oleh panitia Campus Goes to School. Nah, di sana saya secara singkat aja ya, saya datang ke sana untuk memotivasi adik-adik kelas saya supaya mereka termotivasi untuk menghadapi ujian SBMPTN. Ternyata masalah yang saya alami adalah teman-teman yang sedang saya hadapi bukan anak kelas 12. Di situ ada miskom. Lalu pada akhirnya saya memutar otak bagaimana caranya agar mereka tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadinya materi yang akan saya sampaikan seharusnya dalam bentuk bulat, saya menyampaikannya dalam bentuk segitiga dengan cara saya memulai dengan topik-topik sederhana, misalnya menanyakan kepada mereka bahwa materi pelajaran apa yang sulit di sekolah, terus apa saja persiapan pada saat teman-teman ingin menghadapi ujian sekolah seperti itu. Lalu pada akhirnya saya akan tetap mengarahkan pada tujuan saya, yaitu memotivasi mereka agar mereka mendapatkan poin yang saya sampaikan, yaitu tetap semangat untuk dapat memperjuangkan mimpi mereka sampai tingkat universitas. Lalu karena saya tahu itu adalah jam-jam istirahat, saya membawa camilan agar mereka tetap fokus. Mungkin tidak banyak, tetapi hanya 3 mungkin ya pada saat itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Keren. Silakan reaction-nya teman-teman. Keren, Moza. Oke, Anda sudah engage, gitu ya, positif ya. Anda sudah eye contact, tadi melihat ke kamera kan? Padahal pengen lihat dirinya sendiri, tapi Anda tetap bertahan lihat ke kamera, good, karena kita sedang online ya. Lalu Anda sudah melakukan ekspresi wajahnya juga yang santai, sehingga enak didengar. Begitu, suaranya juga lancar, menyampaikannya juga lancar. Good. Tinggal satu PR-nya, waktu. Ya sayang, waktunya diperhatikan sama, nanti boleh tambahin penekanan-penekanan pada cerita Anda ya. Oke, masih ada, thank you ya Moza. Terima kasih, sukses. Ya, kita sudah sampai kesimpulan teman-teman. Teman-teman tidak sendiri. Anda lihat tadi statistiknya banyak sekali yang mengalami anxiety dimanapun, di semua usia ada, di semua profesi ada, di semua jabatan ada, bukan hanya orang yang baru, tetapi yang sudah senior, bahkan memenangkan award tertentu pada saat dia minta speech, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. It's okay, tenang aja, Anda tidak sendiri, banyak kok yang seperti itu. Ya, lalu tips dari saya hari ini adalah teknik ya. Tadi silahkan diterapkan. T-nya, E-nya, K-nya, N-nya, I-nya, dan K-nya lagi. Lalu terakhir adalah latihan. Nggak bisa ditawar. Setelah kita tahu tips teknik, Anda latih berkali-kali. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa latihan dan latihan ya, karena itu akan memperbanyak jam terbang Anda dan bisa mengurangi stres Anda. Saya rasa begitu Mbak Laras. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. Mohon maaf salah-salah kata, salah-salah gaya. Sukses, sampai jumpa. Saya kembalikan ke Mbak Laras ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Ratna.